Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Yolanda, NPM 2015310393. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Materi 1, konsep umum kewirausahaan. Konsep kewirausahaan adalah suatu konsep yang perlu dipahami oleh para pengusaha agar dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan baik. Konsep tersebut perlu dimiliki serta diterapkan oleh pengusaha agar bisa mencapai tujuan. Dalam konsep kewirausahaan ada beberapa hal yang perlu dipahami mulai dari pengertian konsep yang digunakan, tujuan, hingga jenis-jenisnya. 1. Pengertian kewirausahaan. Menurut Robert C. Rosted, kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang bersedia mengambil risiko atas kekayaan, waktu, dan atau karir dalam menyediakan nilai atau sesuatu yang bernilai pada barang atau jasa. Konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif, bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang pengusaha. Hal tersebut adalah konsep dasar kewirausahaan, yaitu 1. Peluang. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. 2. Kemampuan menanggapi peluang. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Kompetensi kewirausahaan. Istilah kewirausahaan atau sering disebut wira swasta merupakan terjemahan dari istilah entrepreneurship. Kewirausahaan dicirikan dengan mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang berkepribadian kuat adalah memiliki moral yang tinggi. Manusia yang bermoral tinggi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap mental wirausaha. Manusia yang bermental wira swasta memiliki kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Peluang-peluang kewirausahaan. Dalam dunia usaha yang telah berkembang pesat dari tahun ke tahun ini, daya saing selama tinggi. Hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap pengusaha bersaing untuk menghasilkan produk terbaru dan terbaik yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga sebagai pengusaha haruslah mampu untuk berpikir kreatif agar usahanya tetap berkembang. Peluang usaha yang paling menjanjikan menjual produk kreatif ramah lingkungan, membuka kursus online, usaha rental mobil, menawarkan jasa pembuat website. Materi 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. A. Merintis usaha baru. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha atau memasuki dunia usaha, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting. 2. Membeli perusahaan orang lain atau buying. 3. Kerjasama manajemen atau franchising. B. Usaha kecil dan model pengembangannya. Usaha kecil memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik. 2. Modal disediakan oleh pemilik. 3. Daerah operasi bersifat lokal. 4. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Pasar yang mungkin diperoleh dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Usaha merupakan hal yang penting yang berfungsi sebagai 1. Pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. 2. Alat untuk mengajukan kebutuhan. Materi 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. 1. Pengertian organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik intern maupun ekstern. 2 aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih
yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok yang disebut bawahan. B. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi memberi arah dan aturan, serta pembagian kerja mengenai yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Fungsi organisasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara efisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen yang efisien dan efektif menyatakan pada kondisi damai dan positif di perusahaan tempat bekerja. Karyawan mengatasi tugas-tugas di dalam rentan waktu yang ditempatkan dan pegawai tetap loyal mengenai pekerjaan mereka dan tidak menjalankan pekerjaan sebagai beban adalah salah satu hasilnya. Materi 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berpeluang, yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses pengendalian manajemen, sebagaimana yang telah kita ketahui, jauh lebih rumit dan mengandung penilaian. 2. Pengendalian. Menurut Hanif Ismail dan kawan-kawan tahun 2009, pengendalian adalah proses pengarahan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan dalam jalan aktivitasnya. Hal yang dimaksudkan untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Organisasi yang dikendalikan harus memiliki perangkat pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strateginya dapat tercapai. 3. Manajemen. Menurut Halim Abdul dan kawan-kawan tahun 2000, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi bisnis. Tujuannya adalah mencapai dan supaya memuaskan. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Swadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif. Batas-batas sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajemen mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Perangkat penerapan strategis. Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategiknya, sehingga pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer. Materi 6. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan terhadap organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. 1. Pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen.
mempengaruhi perilaku manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Faktor internal, satu budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan organisasi